Apa? Simic. Berasa nggak sih nggak ada Simic? Ya Simic aja belum main, kita kan nggak tahu dia bagus apa nggak di Persija. Selalu lihat dari yang pertandingan kemarin dicoba sama Simic. Belum selesai masalah visa. Jadi nggak boleh main ya? Belum boleh ya, betul. Belum boleh main. Ya kalau menurut gua sih jelas. Berasa karena size kita kalah. Halo Ebolers, ini edisi pertama podcast Diving yang membicarakan semua hal tentang sepak bola yang pengen kita bicarain. Ada Bolmin, Danes, dan juga kita Gary namanya mau ngomongin pekan pertama nih sih. Pekan pertama Liga 1 yang udah kejadian minggu lalu. betul. Yang paling banyak sorotan kemarin sebetulnya pembuka ya, harusnya Persija PSM. Persija Persib lah. Persija PSM. Mas Fer, langsung gas aja Persib lagi. Lagi main bowling di bawah. Persija PSM. Tapi ada lagi nih kejadian-kejadian unik nih yang boykot. Banyak boykot. Karena tiketnya kemahalan. Tiket kemahalan sama sistemnya. Nah, kita ngomongin itu dulu kali ya. Betul. Di Bali ya. Di Bali gimana? Di Bali dia masang bandrol berapa tuh? 125 ya? Enggak, genep 100. Oh, genep 100, benar. Yang 125 di Bandung, sorry. Gue lupa. Bali itu kayaknya 60 ke 100 deh. Iya, naiknya hampir 2 kali lipat. Itu gede banget tuh dari 100 dari 60 ke 100 tuh. Nah, itu dia. Jadi intinya wajar aja sih kalau supporter pada protes. Iya. Karena naiknya terlalu signifikan, fair lagi. Ini fairnya lagi. Karena naiknya terlalu signifikan kayak. Iya. Dari 60 ke 100 wajar aja ya kalau misalkan pada boykot ya. Iya. Apa Kalah lagi. Tambah boikotnya itu. Nah, itu dia tuh. Bali lawan PSS. Kalah Balinya. Nah, itu. Udah gitu, tiket naik. Nah, udah tambah-tambah. Double kill tuh ya. Double kill. Tapi lu lihat gimana nih Bali United-nya secara permainan? Secara permainan gue jujur, Ger. Nggak nonton. Bali lawan Sleman gue nggak nonton. Nggak nonton. Tapi adalah kalau ngelihat dari hasil, Ya. ini jelas hasil negatif. Apalagi kan mereka menghadapi tim yang tahun lalu seharusnya Seharusnya apa nih? turun kasta. Degradasione. Iya. Memang punya kuasa nih. Iya. Lu punya duit, lu punya kuasa, tapi kalah. Kalah gitu. Itu buat lo dari segi itu aja udah hasil negatif. Iya, udah hasil negatif. Buat juara bukan juara bertahan nih, selain tuan rumah ya Bali ya. Tuan rumah dan Tim favorit tuh. tim favorit. Iya. Pernah mendominasi liga 2 musim. Berarti lawan PSS Sleman. Yang bisa dibilang kondisi internalnya kalau dari wartawan Jogja sih ya. Katanya sih masih berantakan. Berantakan ya? Iya, PS. katanya gitu. Katanya ya. Berarti tuh bola bundar ya sekarang. Betul. Di kandang Bali ya. Berarti ini Nes, mungkin faktor dukungan juga kali ya. Karena supporter pada boykot, terusnya antusiasmenya nggak terlalu tinggi. Akhirnya kan kalau kita ngomongin secara abang-abangan gang, mainnya lemes. Nah iya. Tapi di satu sisi gue nggak menyalahkan manajemen kalau naik harga tiket. Karena walaupun Bali United sponsornya banyak gitu, tapi tetapnya di Indonesia tuh tiket itu masih jadi primadona lah dalam pemasukan. Jadi kalau dinaikin, ya wajar-wajar aja kalau manajemen mau naikin. Tapi kalau naikinnya langsung dari 60 ke 100, ya teriak juga sih supporter masalahnya. Ya serba salah juga emang. Atau mungkin ada fasilitas ya, misalkan datengin siapa gitu kan, datengin pemain dari siapa yang bagus sih, dari Thailand gitu siapa? Yang Vietnam tuh. Patrick Mboma. Apa? Elias Dola. Bali. Gue lihat nih. Iya, maksudnya ini nggak sih dia apa? Worth it nggak sih dengan sini? Worth it. Worth it juga ya. Tapi itu belum bisa jadi itu ya, Nes, belum jadi Karena bisa. laga perdana juga dia debut masih belum oke. Iya. Sama Pemain kelas dunia lah Mas G. kelas dunia ya. Patrick Mboma. Wah, Kak Gari.
Patrick Numawi, Tijani Babangida itu. Kalau yang nggak kedengeran Mas Fer ngomong Tijani Babangida sama Patrick Boma. Zaman sekarang ada namanya Tijani Renders. Tuh, Tijani Renders ngerender tuh ya. Messi, jangan Messi Doro. Messi Doro hadir di preskon. Kan jadi berita. Gitu. Oke lah, Bali udahlah ya, udah kita bahas nih. Satset ke Persib. Nah, Persib juga protes 125.000. Tapi mereka datang dulu kan ke stadion. Datang tapi protes. Datang protes, tapi dikit juga datang ke stadion nih. Nah itu dia, nggak penuh kayaknya ya, nggak penuh. Kurang penuh ya. Nggak penuh. Utara kosong. Utara kosong tuh. Siapa tuh yang nempatin? Frontline ya? Persitara Jakarta Utara. Anjir. Siapa tuh? Ini ya? Aduh, frontline ya? Kalau nggak salah ya? Pioneer sih, yang punya podcast bagus banget tuh. Iya tuh, keren tuh. Keren tuh podcastnya tuh. Iya, suatu saat kita akan aja, udah. Kan kalau kata Muhammad Al-Katiri, kita akan terbaik daripada yang terbaik gitu kan. Kita gila dari Pajit nih, data Nes Sama pemain penonton ya. Pekan pertama Bali United PSS 3.450 penonton. Waduh. 3.000. Bali loh. Barito Persita gocengan. PSIS Bayangkara sepi juga. Yes. Persib Madura 14.000 tapi hitungannya 14.000 Bandung. Kapasitasnya segede loh. Kapasitasnya gede, ada yang kosong. Boboto dibilangnya kan klaimnya paling banyak kan di Indonesia. Persija PSM rame itu kan ya, karena yang rame ya. Rame itu hitungannya. Iya. Nyatanya Senayan macet. Bener. Gue pakai di kosek nih. Terus ada temen kita, ada The Jack Lalu Lalang dia gitaran. Udah. Ini suka mancing. Udah. Kalau hari Minggu nggak Senin tuh penuh. Iya penuh, makanya. Berarti kalau misalkan digelar hari weekend bisa penuh lagi tuh. Iya makanya, dan itu tiket yang dijual 40.000-an ya kalau nggak salah ya. Iya. Yang dirilis ke pasaran deh. Di mana nih? Di GBK. Persib apa GBK? Di GBK Persija lawan PSM. Iya, atas nggak dibuka, Cing ya. Atas nggak dibuka. Emang biasanya begitu kan? Kan emang 50% kan? Iya, 50%. Kebijakan 50%. Kecuali kalau weekend mungkin 80% dibuka mungkin. Itu problema Persib sama fans Persija beda-beda tuh ya. Kalau Persib kan tadi harga mahal. 125 ditambah sistem online yang meresahkan kata kebanyakan boboto karena harus apa ya, Ti? Login aplikasinya. Harus login ke aplikasi, udah gitu nukerin lagi. Iya, gitu. itu kalau menurut gua lebih enak kalau klub tuh kerja sama tiket online yang udah ada gitu sih ya. Kayak ada loket.com, tiket.com dan lain-lain lah. Dan juga Gotix. Ini ya gak usah perlu tuker-tukeran lagi ya kalau online ya. Kalau itu kayaknya masih di Indonesia masih budaya tukar menukar itu masih terlalu kencang bahkan di konser sekalipun. Nah, soalnya kan Itu lebih enak sebenarnya cuman kalau Chicago Bulls kan tinggal tip doang gitu. tapi masalahnya budaya di Indonesia masih budaya paper. Gitu. Tapi kan Itu yang sulit. Sebetulnya tujuan untuk online membatasi penggunaan kertas ya. Tapi ujung-ujungnya kertas lagi. Bahkan di konser begitu. Gitu ya. Iya. Harus bawa paling kan kertas, ditukar gelang. barcode. Oke lah gelang ditukar gitu Iya. kan. Tapi kalau kertas lagi Tapi maksud gua kalau mau tukar menukar emang enaknya pakai sistem konser, pakai gelangnya jadi lebih kecil kan kertasnya. bener. Ngurangin limbah kertas jadinya. Pakai satin sama sutra ya. Apa? Kertasnya pakai sutra ya. Gila, lo mau berapa duit keluar ya? Udah gitu. Ini berarti Bali nggak ada supporter. kalah. Persib supporter menurun seri. Mainnya babak pertama jujur aja. Parah. Ada Dan nih. itu diakuin sendiri Boboto babak Siapa yang pertama. oh parah. Persibnya parah. Heeh. Parah. Dan Boboto teman-teman gue yang Boboto pada ngakuin babak pertama katanya mainnya parah banget. Belum nyetel tuh gimana tuh Luis Milla ya? Ya, Persib kan seingat gua emang biasa startnya emang biasa Jelek dulu. Gitu, emang jelek dulu kan biasanya. Berarti Der Panzer tuh ya. Berpanser. Iya, Jerman ya. Pas di awal ya Arsenal. Enggak. Oh iya, Enggak, Persib. Arsenal, Arsenal. Bukan, Persib. Mogok sampai Persib tuh biasanya gini cuy. Apa? Biasa di awal, panas di tengah, turun lagi di akhir. Turun lagi di akhir ya.
Liga Indonesia yang panas di awal tuh biasa Madura United. Madura, Borneo. Nah, atas tuh, tapi udah Iya. bulan putaran kedua Putaran kedua udah mulai habis bensin. imbang, menang, kalah, menang Tapi gitu. sebetulnya Persija juga begitu sama kayak Persib. Iya. Persija, iya. Bahkan pas mau juaranya 2018 kan ada Iya. seruan take out Iya, take out. karena Tapi ujung-ujungnya performanya naik turun. begitu dia pindah ke Bali dan beneran ditangisin. Ditangis ini. Bukan ditangisin sih. Aduh sayang gitu. Emang itu. Iya kan, disayangkan. Karena ngasih gelar. Karena Masih gelar. Iya, walaupun mainnya apa ya? Enggak, Pragmatis, take out itu monoton. bukan di tahun Persija juara loh. Di tahun sebelumnya yang akhirnya Indonesia peringkat 3. Belum percaya proses berarti. Yang mana? Yang awal musim parah banget, lama-lama peringkat 3. Saya kan sempet, oh itu take out-nya pas di Bandung ya. Iya. Yakin ya. Heeh. Pas mau preskon ya. Nah itu. Yang ada Maman. Sama awal musim 2017 awal musim semusim sebelum juara awal musimnya. 2017. Yang teko musim pertama. 2017 berarti tuh ya. Iya 2017 berarti. Kita masih di Villa tuh sini. Nongkrong tuh di Villa 2000 ya. Villa Jadi 2000. Belum Sawangan tuh ya. Belum. Iya, berarti Persib telat panas tuh ya. Nes, ya? Telat panas di tengah. Ntar di akhir-akhir biasa habis bensin lagi. Sama dengan Persija. Iya. Enggak. Aman aja. Sama dengan Persija. Bener. Kalau Persija gimana, Nes? Apa? Kalau Persija Kita loncat deh. Persib oke, mainnya kemarin masih mengecewakan lah ya. Masih cukup angin-anginan karena pekan pertama ditambah Boboto nggak full. Nah, iya. Gitu. Ada demo juga tentang aplikasi. Betul. Bali pun sama tadi ya. Nah, sekarang Persija nih bintangnya nih Persija versus PSM yang heboh lah. Heboh. Dibilang sebagai partai pembuka tapi nggak jadi. nah itu Gimana, Nes? gua yang jadi kontroversi kan masalah guling-gulingan itu. Ya, guling-gulingan FC itu banyak tuh di medsos tuh ya. Itu banyak kan. Itu yang jadi perbincangan hangat kan itu. Tapi kan hal itu tidak akan terjadi kalau Persija di awal-awal nggak kecolongan. Betul kan? Nah, Benar. benar kan? Benar. Karena Persija kebobolan duluan lebih Kebobolan. cepat ya. Iya, dan gue bingung tuh waktu si siapa pemainnya Kenzo Kenzo Nambu nggak ada yang jaga. kan ada kontroversi bilangnya ketarik ya. Apa gimana sih itu? Enggak. Kalau menurut gue itu golnya sih bersih ya. bersih ya. Bersih golnya emang di situ jelas emang pas situasi set piece meleng para pemain Persija. Siapa itu yang jagain Kenzo? Ferrari ya? Kayaknya enggak. Lupa gue itu yang Rido jaga. kan gue liat nunjuk-nunjuk tuh Rido tuh pas di Ferrari waktu itu ya yang jagain ya. Ferrari sih ya. Ferrari bener yang ngelepas si Kenzo. Kelepas. Aduh sayang banget itu. Kan kita terjatuh tuh. Si Ferrari jatuh, Kenzo kosong. Kosong Ada udah. tadi nggak bisa apa-apa lagi. Nah iyalah. Udah. Itu udah Kenzo Nambu udah dapat bola. Nggak ada yang jaga 98% gol itu. Iya. Dan emang gol. Kecuali kalau misalkan tahu-tahu offside gitu ya. Bisa nggak jauh ya. Nggak offside lah. Oh, nggak offside. Nggak offside, bersih golnya. Bersih. Nah, setelah itu baru Ada kejadian guling-guling kan. oh, guling-guling di menit keberapa itu, Nes? Guling. Gimana, Nes? Udah dari babak kedua. Babak kedua. Menit 60 ke atas kayaknya deh. Pas abis PSM golin kan Persija langsung on fire tuh. Walaupun nggak ada striker murni kan. Ya itu, satu nggak ada striker murni, dua yang gua bingung adalah pakai 3-4-3. PSM pakai 4-3-3 tapi di tengah kalah jumlah terus. Yeah. Menurut lu babak pertama deh, lihat si Witan gimana? Kenapa? Sebagai false nine. Ya nggak efektif. Sama sekali nggak bisa jalan ini ya. Dan juga emang nggak ada aliran bola ke depan kan. Iya. Yang gua lihat parah mentok Karena di backnya- seperempat akhir pertandingan. Backnya juga tangguh tuh backnya. Si PSM. Yuran. Yang ini. Yuran Yunita. Satu lagi. Enggak, sekarang gini loh, problem. Kayak Silvano Corvan. Pokoknya gue jujur ya, terlepas Erwin Gutawa juga suka Bikin lagu. Kita pancing nih. komposer kok main bola ya. Sama, DMS juga main bola pasti dulunya kan. Pastinya memes kalau DMS. Itu Iya, terus Erwin Gutawa gimana? Erwin Gutawa main bagus, Yuran Fernandes main bagus, pokoknya backnya tuh 4 keren sih. Ciamik ya komposisinya. Ciamik, mainnya Ciamik. Terlepas dari Erwin Gutawa yang banyak drama tapi dia main keren banget.
Di PSM ya, buat Iya. PSM ya. Itu serangan Persija dari kiri. Mentok terus di Erwin. Kiri itu siapa yang Persija nyerang ya? Tar. Kanan dong berarti. Iya enggak. Di sisi pertahanan kiri PSM Oh, Rico. berarti. Iya dari Rico. mati ya, Heeh. sama dia. Rico dimatiin banget sama si ini. Sama si siapa? Sama si Erwin Gutawa. Keren tuh mainnya. Ditambah juga Yuran. Gila orang gede banget. Orang makanya Yuran gede banget. Persija cuma ngandelin false nine. Gimana urusannya? Ya makanya kan banyak pas babak pertama kan banyak spekulan dari luar penalti tendang kan siapa tuh siapa ya? Hanif segala macam. Ya, tapi mengejutkan tapi nggak efektif. Ya, tapi gua salut sih sama keputusan wasit waktu itu. Yang mana tuh? Nggak menghentikan pertandingan waktu si Yanja Sayuri cedera. Yang ini, yang pas gol. Iya. Kenapa tuh Nes? Apanya? Kenapa nggak dihentiin? Ya bukan, emang Persija lagi nyerang waktu itu. Persija lagi nyerang dan PSM posisinya di situ lah kebanyakan ulur-ulur waktu. Iya. Akhirnya dibikin play aja udah. Itu keputusan yang bagus. Tapi Bernardo Tavares marah-marah. Ya gue paham. Cuman Persija nggak salah, waktu itu. Berarti benar, nggak salah ya? Dianggap gak fair play gak ini ya, lagi enak nyerang, Benar. malah suruh stop. Ngomongin marah-marah. Apa sih Bernardo Tavares kelar pertandingan? Nah itu dia. Marah mulu cing, gila, gue Darah bingung dah. tinggi dia habis urban Ah, videonya. iya. Kasih simpatin. Apa nggak marah-marah? Tapi itu keputusan yang bagus itu ya menurut gua. Buat wasit? Bukan ngomong sebagai pendukung Persija, bukan Oh, ya. lu Persija? Ya iyalah. Ini kita tinggal di mana? Ini Jakarta Selatan, PSJS dong lo. Udah nggak alang Jawa nih. Iya. Ya, lang Jawa. Lu Jakarta Timur kan? Apa? Persijatim. Persijatim. Iya, Bina Taruna. Si siapa Wijay. Wisah. Puas banget tuh. Gendut Abrijal. Wijay, gendut Doni ya kan dulu. Sulu. Ya, Ferry Ratin Sulu Persijatim. Maman. Ismet Sofian dulu awalnya Persijatim. Yatim lu komandos Batavia ya. Udah. Iya kan? Kelurahan Cipinang. Iya. Intinya itu keputusan yang bagus karena satu Persija lagi nyerang, PSM juga kebanyakan ngulur waktu kan. Akhirnya ngelihatnya mungkin begitu wasit keputusan wasit kenapa nggak menghentikan pertandingan karena PSM keseringan ngulur waktu jadi udah disuruh lanjut dan akhirnya gol di situ. Udah sering guling-gulingan pemainnya, terusnya ada lagi gulingan saat Persija punya kesempatan untuk golin. Iya. Udahlah ya. Betul. Itu udah play on aja ya. Dan akhirnya Rio Matsumura golin. Tenang sekali mengeksekusi bola dari luar kotak penalti. Bola nonton tuh Bolmini nggak tahu tuh Bolmini tahu kemana sekarang tuh. Bolmini siapa waktu itu? tahu siapa tuh Bolmini? Bukan yang lagi jadi kameramen ini. Bukan. Bolmini yang ini takut nih kalau Persija. Iya. Woi, ini ntar kita teriak. Udah. Dia jagoan Prawira soalnya kalau di IBL. Oh, kalau dijagoin Prawira berarti Persikap Kabupaten Bandung. Laskar Dalam Bandung. Udah Nes Belum tahu. Iya, Bolmin tuh ada tuh Bolmin itu. Kita nggak sebut nama, gue lupa namanya. Mas dong, ini dong. Apa? Menarik banget ini foto. Nah, itu tuh foto tuh. Ini foto. Tuh, Bolmin juga ngeliat tuh foto tuh. keren. Itu siapa cing namanya cing? Everton siapa? Hah? Siapa namanya pemainnya? Yuran. Yuran ya? Yuran. Ngapa? Yuran lawan Everton Suarez. Gue bilang apa tadi? Kompalius ya? 5 ya. Ya, posisi 5. Silvano Kompalius ya? Itu juga tuh ya. Ya ini sempat disorakin tuh ya. Gara-gara teriak depan Rico. Itu berarti PSM penyanyi semua, musisi semua. Akan Yuran. Akan Yuri dong. Yuran Yuran Yunita, ya kan? Yuran Yunita sama Erwin Gutawa. Tapi kalau lihat foto itu ya, fotonya mana cing? Ya Udah di ini. Udah ditutup. Ntar insight nih Rico Simanjuntak ada kan situ kan nih. Ada. Itu biasa ya kayak gitu-gitu ya. Restock kayak di Teriak gitu, restock biasa ya. Dan tapi daya jelajahnya Rico emang dulu bagus. Dia dari kiri, dari kanan, dari tengah, dari tengah mentoknya sama Yuran. Iya, makanya pas dia bisa nekel tendangannya si Rico, begini gitu kayak di futsal cing ya. Kalau lagi tendang, Bentar. Beratnya habis itu dikolongin sama dia. Iya, dia jadian juga. Bentar, berarti pemain asing Persija. Silvano Kompalius. Berarti pemain asing Persija yang belum datang. Itu si Mik,
Kudela jadi dateng gak sih? Jadi kan? Enggak, entar dulu nih, gue tadi ngomongin Bolmin nih. Bolmin dateng nih, Bolmin ini. Oh, Bolminnya dateng. Bolmin dateng. Oh. Banyak yang bilang golnya Rio Mashimura tuh kayak Paredes. Paredes waktu lawan Indonesia. Kan Bolmin posting tuh. Bola posting tuh, banyak yang komen kayak Paredes min. Nah, itu pemain mana sih? Paredes. PSG kan? PSG ya. Itu bilang golnya mirip kayak situ. Lo setuju kagak? Itu pasar sedih gabusan deh. Ini pasar Rengges nih saya ngomong. Paredes bagusnya di Juventus. Iya. PSG ntar jelek lagi. Forza Juve. Pino Alamine, men. Warna Vinek ntar. Apa? Lo punya kuasa nih. Iya. Udah, terus gimana lo setuju nggak itu Apanya? golnya kayak Paredes? Jangan-jangan justru lebih kelas deh. Itu lebih tenang. Paredes kan dia kencang kan tendangannya. Kalau ini pressing, men. Paredes sempat kestepis ya sama Iya. Nando kalau nggak salah tuh. Nah, itu dia. Sempet cing. Masa sih? Pojok. Nggak sempet tuh. Nah, gue nggak nonton full waktu itu. Lo nonton full? Enggak. Lo nggak nasionalis tuh? Apa? Nggak nasionalis loh? Ya. Gila. Nggak usah dibuka-buka, gila ya. Laptop kita di Indojurnal. Itu nih. Tadi apa tuh? Apa? Simik. Berasa nggak sih nggak ada Simik? Ya si Mik aja belum main, kita kan nggak tahu dia bagus apa nggak di Persija. Selalu lihat dari yang pertandingan kemarin dicoba Sama si Mik. Si Mik tuh ntar dulu, si Mik tuh belum selesai masalah visa. Jadi nggak boleh main ya. Iya. Belum boleh ya, betul, belum boleh main. Ya kalau menurut gua sih jelas berasa karena size kita kalah. Size Persija kalah. Gak usah diedit. Ini ya barisan penyerangnya Persija. Size-nya kalah sama belakangnya PSM. Betul. Ya. Apalagi di situ De Yuran. Kalau ada Simic mungkin akan lebih enteng di situ. Karena beberapa kali Rico ngirim bola yang bola Simic. Nah, itu tapi dia. nggak ada nyaut. Makanya. Gitu. Bang, gitu kan. Makanya harusnya posisi kayak gitu Persija buat main long pass agak susah. Iya, tapi kan kemarin Rico kayak ngasih umpan lambung tuh. Ya, mungkin berharap ada sosok. Nah iya, siapa yang nyundul salahnya? Samu lah. Ya kalau situasi set piece. Kalau lagi bola hidup ya nggak bisa dong. Itu dia. Berarti berasa ya nggak ada striker. Nggak berasa Nggak banget. ada striker nih, Iya, penyerang nih. betul. Striker nih, okay? Gitu. Terus Kudela kemana tuh, Nes? Waduh, Kudela nih lagi ditunggu sebetulnya. Tapi komposisi tanpa Kudela gimana, Nes? 3 back itu ya muda ya. Tetap butuh Kudela sih. Butuh Kudela. Tetap butuh Kudela menurut gue. Kalau tengah nih, kita ke tengah. Hanif Kemarin kan sempat duel mulu sama Pluim ya. Pluim juga oke. Pluim bagus lah. Kucing ya, tenang banget ya. Pluim tuh salah satu pemain asing yang menjadi kunci permainan PSM Makassar. Mantep sih umpan-umpan ngebelahnya kayak Drogba. Nah itu, ya Drogba. Drogba. Iya, pada Gading. Berarti kalau di PSM key player-nya lo setuju nggak, Pluim? Iya, jelas. Dia itu ibaratnya bisa bikin tengahnya Persija nggak berkembang, walaupun yang tadi lo bilang tuh ya. Iya. Empuk ya. Sini. Itu nggak berkembang. Ditambah gue juga bingung 4 gelandang tapi kok kalah jumlah itu gimana urutannya? Reski gimana? Oke nggak Reski? Jadi ntar dulu. Ya? Kalau gue lihat depannya PSM itu rajin turun. Itu yang kayaknya bikin menang jumlah. Maksudnya dua sayap yang Ball position 80-20. bukan, iya 80% Persija, cuman sering kalah jumlah itu yang aneh yang gue lihat. Iya, berarti ini Cing, maksudnya si PSM ini Mentoknya di tengah terus. Pas Persija dapat bola, dia langsung ngamanin area. Main pragmatis doang lah emang deh. Udah 1 gol tuh pragmatis banget. Itu dia. Iya, berarti Tahan. Nah itu. Karena dia tahu Persija bakal main possession kayak gitu kan. Possession tuh 80% kan? 80% 80. dengan 4 shoot on goal ya. Gue lihat sih 2 sayapnya PSM lumayan rajin bantu. Naik turun tuh ya. Lumayan rajin bantu tengahnya. Evaluasi berapa evaluasi? 4-3-3 dong. 4-3-3 ya. Persija baru 3, 3-5. 3-5, 3.
4-3-4-3. Persija. Ah, Belakangnya 3 kan? iya, 3-4-3. Capek banget tuh ya di flank tuh ya. Kalau formasi belakang Nah 3 itu. tuh ya. Capek, men. Firza naik turun loh kemarin tuh. Heeh. Firza tuh siapa lagi tuh? Hanan baru masuk ke berapa? Itu juga ada vokalis tuh, Firza. Ya. Oh iya, Gila. penyanyi itu berarti full of musician. Bukan udah jauh sih. Ya. Iya. Sensor. Oke, gitu. Nah, ini berhubung udah mau ajan. Udah ajan nih. Udah apa belum sih? Oh, belum. Udah mau. Lu ada mau dibahas lagi nggak, Nes, dari pekan pertama, Nes? Ini, Nes. Udah sih kayaknya. Udah kayak gitu doang ya. Maksudnya hal-hal menarik tuh kayak penonton fans boykot, terusnya Bali kalah, Bayangkara menang pertama terusnya kalah, Persib imbang, Persija imbang gitu ya. Baru awal-awal sih ya. Barito papan atas tuh, Barito lupa kita lihat kan. Barito itu Laskar. yang gua mau ini justru kemenangan Persebaya di Solo. Barito nggak diangkat. Enggak, karena Nggak cair dong nih. Persebaya jelas di situ mainnya bagus, tapi pelatihnya Persis masih berjalan wasit. Oh, Sebenarnya bisa dia lah, Persebaya. Persebaya ya. Bisa ya. Persebaya naik bis IBL tuh katanya tuh. Wah, gua baru tahu tuh malah. Tuh, baru tahu. Baru tahu. Hostnya baru tahu host nih. Goblok. Goblok. Tuh, IBL itu menarik juga tuh. Kok anak bola naik mobil anak basket. Iya, set. Satu tamu. Ada jus dong kan. Ada jus. Gitu. Ya, berarti itu Nes ya yang paling menarik Nes ya. Itu Rans dong. Rans. Kalau lama nih nggak ada penonton laga home gimana? Oh gitu. Nih udah ada dada-dada nih videografernya nih. kalau Rans- Videografernya nada-dada nih. Rans nggak ada laga home, apa nggak ada laga home lagi? Rans nggak ada penonton, hal yang wajar sih dimanapun main nggak ditonton. Walaupun nggak ada penonton kan tapi tetap dapat cuan. Iya. Yang nonton live streaming berapa itu? Itu dari dia. mana? Nggak ada ya? Sponsornya aja mah nggak ada. Bukan. Masalahnya oke. Benar. Penontonnya penontonnya digital, cing. Bukan sih. Masalahnya lu penonton streaming itu datengin duit apa enggak? Nah, Berlangganan enggak, datengin iklan juga enggak. nah itu dibahas nanti deh ya. Karena ada satu klub yang bisa dibilang dalam sejarah, bukan dalam sejarah ya, sejarahnya belum ada supporter banyak. Ada supporter banyak. Mau gimana? Tapi kalau di Emang lumayan gitu. Nah itu. Karena sosok si A.A. Raffi. Nah itu dia tuh tadi bahas tuh yang di A.A. episode kedua. Raffi sama Oke, udah Iya. dulu nih. Videografer udah dah. Iya. Nih katanya. Oke. Berarti cukup sampai di sini nih. Cukup gini. obrolan. Yang penting lu punya duit, lu punya kuasa. Belum itu tentu. ntar, itu ntar. Lagi rame nih, itu ntar nih. Hai, hostnya hai. Host. Oke, e-bowlers. Bolmin dan Bolmin lainnya banyak banget nih. Bolmin ini cabut dulu obrolan tentang sepak bola dan sekitarnya dalam konsep warung kopi ini. Iya. Warung kopi di Kose, kedai kopi di Kose di Patah Senayan tuh. Warung kopi sekarang namanya jadi Warmindo. Mindo ya. Iya. Ya udah. Kita udahin dulu episode keduanya nanti. Itu tuh yang tadi lo bahas tuh. Lu punya duit, lu punya kuasa. Bukan gila, itu mulu itu mulu, itu tadi Apa? penonton digital. Digital. Betul. Udah, dadah. Bye.